Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pertama-tama, kalian perlu mengetahui bahwa kerasukan atau diikuti oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini sama sekali tidaklah menyenangkan. Segalanya sangat berbeda dengan yang biasa kita lihat di televisi. Berdasarkan pengalamanku sendiri, lepas dari cengkraman makhluk semacam itu tidaklah mudah. 1 atau 2 kali upacara pembersihan tidaklah membantu. Kenyataan ini, walaupun tidak menyenangkan untuk didengar, perlu kukatakan kepada kalian. Jujur, tak semua orang yang mengalaminya bisa diselamatkan. Ceritaku sendiri dimulai 2,5 tahun yang lalu. Sebelum kejadian itu, kehidupanku berjalan sangat normal. Dari luar, kehidupanku amatlah sempurna. Namun masalahnya, kita tak akan pernah tahu kapan semua itu akan direnggut dari kita. Tak seorang pun yang tahu. Kurasa aku harus memulainya dari awal. Pada saat itu umurku baru 23 tahun. Aku baru saja mulai bekerja di sebuah perusahaan di Tokyo. Aku bekerja sangat keras, karena baru saja lulus kuliah dan ingin melakukan semuanya dengan benar. Perusahaanku itu bukanlah perusahaan besar dan tak banyak pekerja yang berusia sama denganku. Dan bisa kalian tebak, di tempat seperti itu, para pegawai yang sama-sama berusia muda akan berakhir menjadi sahabat karib. Satu pemuda yang menjadi sangat dekat denganku bernama Ogawa. Ia berasal dari wilayah timur laut Jepang, dan sepertinya tahu akan segala hal. Ia tidak memiliki banyak teman dekat, bahkan kupikir mungkin hanya akulah sahabatnya saja di sini. Tak ada orang yang berani mengatakan hal ini di depannya. Namun dia itu ya bisa dibilang agak aneh. Sebagai contoh, ia akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu melakukan ini, maka ini akan terjadi. Atau, dia sedang menuju ke sini. Orang-orang yang gemar mengatakan hal seperti itu akan dianggap so tahu. Namun tidak dengan Ogawa. Apapun yang ia katakan, pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Awalnya aku hanya berpikir itu semua adalah sebuah lelucon. Gaji yang kuperoleh dari pekerjaanku ini jauh lebih besar ketimbang yang biasa kuhabiskan saat kuliah. Karena itu aku tak pernah menghabiskan waktuku di rumah dan selalu berakhir pekan dengan berpesta dengan teman-temanku. Pada permulaan Agustus, Ogawa dan aku berhasil mendapatkan 2 gadis sebagai gebetan kami. Kami mengajak mereka ke sebuah rumah terbengkelai yang kabarnya berhantu. Tempat itu memang seram. Aku merasa merinding hanya dengan berjalan mengelilinginya. Dan kami merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi kami sepanjang waktu. Namun tak ada yang terjadi di sana dan Ami akhirnya pulang setelah merasa bosan. 3 hari kemudian, aku sedang bekerja dan seperti hari-hari lain aku pulang terlambat. Ada sebuah aturan tak tertulis di kantorku bahwa pegawai junior tidak sepantasnya meninggalkan kantor sebelum seluruh pegawai senior pulang. Ketika aku akhirnya bisa pulang, tubuhku sudah sangat amat lelah. Aku berjalan masuk dalam kamar apartemenku, mengunci pintunya dan melepaskan sepatuku. Aku tak tahu mengapa, namun begitu aku melewati cermin, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. Perbuatanku itu sangat bodoh. Aku tahu itu. Namun hal itu terlintas begitu saja di pikiranku dan saat itu aku merasa perlu untuk melakukannya. Agar tak membuat kalian bingung, sebaiknya aku menjelaskan kondisi tempat tinggalku terlebih dahulu. Apartemenku berjarak 15 menit dari stasiun kereta api. Kamarku bertipe studio, kamar yang hanya luas tanpa penyakat dan tidak terbilang besar.
Dengan sebuah lorong pendek menuju pintu masuk, cermin itu berada di akhir lorong tersebut. Aku tak mau membicarakan terlalu banyak detail, namun Ogawa pernah memberitahuku tentang sebuah ritual kecil yang dapat kami lakukan di depan cermin. Ia berkata, jika kamu berdiri di depan sebuah cermin dan membungkuk, kemudian melihat ke arah kanan, maka sesuatu akan tampak. Aku sama sekali tak mengira sesuatu benar-benar akan terlihat. Jadi, aku melakukannya. Aku membungkuk di depan cermin lalu menoleh ke kanan. Begitu aku menoleh, aku bisa mengatakan ada sesuatu yang berada tepat di bagian tengah kamar apartemenku. Apapun itu, ia terlihat sangat aneh. Tingginya tak lebih dari 2 meter, rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Kertas-kertas mantra menutupi wajahnya. Namun aku tak bisa mengatakan ada berapa banyak. Ketika aku melihat pakaiannya, aku cukup yakin pakaian itu sama seperti yang dipakaikan kepada jenazah pada upacara pemakaman. Selain itu, ia juga bergerak maju mundur, seperti meliukan tubuhnya secara berulang kali. Aku membeku saat itu juga. Aku bahkan tak mampu bersuara. Tubuhku terasa dilumpuhkan oleh rasa takut dan bingung. Otakku mencoba mencari penjelasan logis tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apakah makhluk itu sebenarnya. Namun rasanya tak ada penjelasan yang masuk akal tentang apa yang kulihat saat itu. Aku ingin kalian mencoba memahami apa yang kualami saat itu. Coba tutuplah mata kalian dan bayangkan kalian berada di sebuah ruangan yang sangat sunyi. Kemudian bayangkan ada sesuatu yang berdiri di sana mengamati kalian. Jelas ritual itulah yang membawa makhluk itu ke sini. Namun aku sama sekali tak mengerti apa yang terjadi saat itu. Pikiranku terlalu dipenuhi oleh rasa bingung dan takut. Makhluk itu seperti muncul entah dari mana, dan anehnya lagi, kehadirannya terasa membuat udara di sekitarnya menjadi biru. Kamar itu terasa sangat sunyi, sehingga aku merasa seperti waktu telah berhenti. Aku akhirnya berkesimpulan bahwa aku secepatnya harus pergi dari apartemen ini. Sepatuku masih tergeletak di lantai dan aku segera berusaha menggapainya, sementara mataku tetap terpaku pada makhluk itu. Aku tak tahu mengapa, namun aku merasa jika aku memalingkan wajahku dari makhluk itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku berjalan mundur keluar dari kamar. Biasanya hanya butuh 3 langkah untuk berjalan keluar dari cermin itu ke pintu keluar. Namun, aku berjalan sangat perlahan dan entah kenapa waktu seakan berjalan lebih lambat. Aku masih bisa melihat makhluk itu dari cermin, dan aku melihat bahwa makhluk itu menggerakkan tubuhnya semakin cepat, ke depan dan ke belakang. Aku juga mendengar ia mulai mengeluarkan suara seperti rintihan. Aku tak begitu ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang ku tahu, aku sudah berjalan menuju sebuah supermarket dekat stasiun. Aku lega begitu melihat masih ada banyak orang di sana. Namun, aku masih tak bisa melepaskan pikiranku terhadap apa yang baru saja terjadi. Sebagian dari diriku merasa marah, sebab rumahku diinvasi oleh sesosok makhluk mengerikan. Sementara sebagian lain dariku mencoba tenang untuk mengingat apakah aku tadi mengunci kamar apartemenku atau tidak. Aku terlalu takut untuk pulang ke rumah dan memutuskan menghabiskan malam di supermarket itu hingga pagi. Aku pulang ketika fajar telah menyingsing dan melihat kondisi dalam kamarku. Makhluk itu telah lenyap. Aku kembali pergi keluar, mencoba menenangkan diri dengan meneguk sekaleng kopi dari vending machine. Aku mulai berpikir, apa tadi malam aku benar-benar melihat sesuatu? Ataukah itu hanya khayalanku saja setelah lelah bekerja seharian? Hal-hal seperti itu mustahil terjadi, kan? Matahari semakin merangkak naik ke atas ketika aku menghabiskan kopiku. Langit yang terang benderang memberikanku kepercayaan diriku, dan aku pun masuk kembali ke kamarku.
Aku tak melihat apapun sebab tirai jendela kamarku masih tertutup. Namun, ketakutanku menjadi nyata. Apa yang terjadi tadi malam bukanlah hayalanku. Makhluk itu ternyata meninggalkan jejak. Tepat di mana makhluk itu tadi malam berdiri tampak sangat kotor. Seperti tertutup oleh lumpur yang berbau sangat menyesakkan. Jejak itu terlihat seperti bekas kaki. Semua itu membuktikan bahwa makhluk yang kulihat tadi malam memang benar-benar ada. Aku terhuyung karena rasa takut. Telapak tanganku mulai berkeringat. Aku mulai menekan tombol lampu untuk menerangi ruangan. Namun itu hanya membuatku menyadari sesuatu yang tak kalah mengerikan. Terdapat jejak lumpur yang sama di tombol lampu, yang kini mengotori jari tanganku yang tadi kugunakan untuk menekannya. Untuk sesaat aku merasa putus asa, namun aku kemudian menyadari tak ada yang bisa kulakukan sekarang. Jadi sebaiknya aku menghadapinya saja. Aku yang membawa dia ke sini. Jadi ini adalah tanggung jawabku sendiri. Kupikir aku adalah contoh yang baik dari seseorang yang bergolongan darah AB. Aku bisa menjadi orang yang kurang bertanggung jawab, namun aku selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah. Aku mencuci semua kotoran itu dan pergi mandi. Bagaimanapun menakutkannya pengalaman tadi malam, tetap saja aku harus pergi kerja hari ini. Jadi walaupun aku kurang tidur tadi malam, aku tetap bersiap-siap untuk berangkat kerja. Oh iya, bau itu. Aku melupakan bau menyengat itu di kamarku. Aku tetap saja tak bisa menyingkirkan bau memuakan itu. Namun aku harus segera mengejar waktu untuk berangkat kerja. Jadi aku berpikir lebih baik mengatasi masalah itu nanti setelah pulang. Di kantor aku berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaanku dengan normal. Namun aku tahu, ada satu hal. Aku harus berbicara dengan Ogawa. Ia yang memberitahuku tentang segala proses untuk memanggil arwah itu. Jadi mungkin ia bisa memberikan sedikit nasihat. Aku baru bisa berbicara dengannya saat makan siang, namun ia tak bisa memberikan informasi baru kepadaku. Ia hanya mengatakan hal-hal yang sudah aku ketahui. Inilah percakapanku dengannya saat itu. Hei, kau tahu tentang hal yang pernah kau katakan kepadaku? Aku duduk di sampingnya. Ketika kau berdiri di cermin, membungkuk sedikit dan menoleh, kemudian hal yang menakutkan terjadi yang membuat apartemenmu berbau busuk. Nah, aku melakukannya. Dan hal itu benar-benar terjadi. Hah? Apa yang kau maksud? Ogawa bahkan tampak tak memperhatikan apa yang baru saja aku katakan. Aku serius. Sesuatu, entah itu roh atau apa, datang setelah aku melakukan apa yang kau katakan. Oh, oke. Tapi kurasa aku tak ingat pernah mengatakannya. Aku bahkan sama sekali tak menoleh. Ia bahkan sama sekali tak menoleh ke arahku. Dan terus menatap makanannya sambil mengunyah. Seolah ia mengatakannya hanya untuk mengusirku. Berhentilah bermain-main denganku. Aku memukul meja dengan telapak tanganku. Ada sesuatu yang sangat menakutkan berdiri dalam rumahku tadi malam. Aku sama sekali tak tahu apa yang kau katakan. Ia bersikeras. Matanya tampak menyipit karena kesal dan aku juga tak tahu apa yang terjadi. Apapun yang kukatakan tampaknya tidak ada yang membuatnya serius menanggapiku. Aku tahu, jika aku tak bisa membuatnya mempercayaiku, maka aku tak akan mampu memperbaiki semua ini. Jadi aku ceritakan semua yang terjadi tadi malam. Ogawa awalnya tak mempercayaiku. Namun ketika aku menyelesaikan ceritaku, akhirnya ia mulai menganggap ceritaku serius. Ia setuju untuk datang ke apartemenku sepulang kerja. Kami melanjutkan hari kami di kantor dengan bekerja, seolah tak terjadi apapun. Namun sepanjang hari itu, yang bisa kupikirkan hanyalah pulang dan membereskan semua masalah ini.
Ketika kami sampai di apartemenku, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku membuka pintu depan, dan kami langsung diserang dengan bau busuk yang kucium tadi pagi. Aku dengan bodohnya meninggalkan rumah dengan jendela tertutup dan dengan suhu ruanganku yang hangat. Aroma itu hanya bertambah buruk. Akhirnya, aku berhasil membuat Ogawa percaya kepadaku. Namun yang ia katakan hanyalah, "Apa-apaan ini?" Aku menduga ia akan memiliki suatu rencana untuk membantuku. Namun, nampaknya aku terlalu berharap. Ia hanya mengatakan bahwa aku harus disucikan, dan ia akan mencari orang yang bisa membantuku. Ia seolah hendak melarikan diri dari tanggung jawab secara harfiah, ketika ia meninggalkanku sendirian di kamarku. Aku pun sendiri kembali. Kini harapanku hanyalah semoga salah satu kenalannya mampu membantu keluar dari semua masalah ini. Aku sama sekali tak ingin tidur di kamar apartemenku malam ini karena bau ini. Jadi aku akhirnya bermalam di sebuah hotel kapsul. Aku tak tahu apakah aku mampu tinggal di sana lagi. Hari berikutnya aku memutuskan membolos kerja dan mengunjungi sebuah kuil. Aku mengatakan pada biksu di sana tentang apa yang terjadi denganku. Namun, tampaknya ia tak mampu menolongku. Saya tidak dilatih untuk hal-hal seperti ini. Ia masih mencoba untuk ramah. Sudahkah Anda berpikir untuk libur sebentar? Mungkin Anda hanya mengalami stres dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku pergi ke hampir semua kuil terkenal di penjuru Tokyo. Namun, apa yang mereka katakan semua hampir sama. Aku akhirnya kelelahan dan siap untuk menyerah. Aku memutuskan untuk pulang ke Saitama, kampung halamanku yang letaknya tak jauh dari Tokyo. Aku pulang tak hanya bertemu orang tuaku saja. Aku ke sana karena aku mengenal seorang biarawati bernama Miss Akagi. Aku tak bisa memikirkan orang lain yang bisa membantuku selain beliau. Aku akan menceritakan tentangnya agar lebih masuk akal bagi kalian. Ibuku berasal dari Nagasaki dan begitu pula nenekku. Aku tak tahu. Mungkin karena perang atau apa, namun nenekku adalah seorang penganut Buddha yang amat taat. Beliau rajin pergi ke kuil seminggu sekali dan di kuil itulah Miss Akagi tinggal. Beliau di sana bertindak sebagai kepala biara atau biksuni atau apapun kalian ingin menyebutnya. Aku hanya pernah bertemu dengan Miss Akagi beberapa kali. Namun aku tahu bahwa aku bisa mempercayai beliau. Miss Akagi bahkan cukup terkenal di daerah itu. Walaupun di luar sana banyak dukun-dukun palsu dan sebagainya, namun ketika kau melihat seperti apa Miss Akagi, kalian akan tahu bahwa kemampuan beliau adalah sungguhan. Miss Akagi sangat lembut dan berbicara dengan ramah pada semua orang. Ketika aku masih duduk di bangku SMP, keluargaku memutuskan membeli sebuah tanah dan membangun rumah di atasnya. Aku tak tahu apa nama upacara itu. Namun kami memiliki suatu kebiasaan untuk membersihkan rumah yang baru saja kami beli atau bangun. Nenekku memanggil Miss Akagi dan beliau sendiri yang memimpin upacara tersebut. Ternyata menurut beliau, banyak hal-hal buruk yang berkaitan dengan tanah itu. Namun tak ada yang perlu kami khawatirkan setelah upacara itu selesai. Aku tahu aku bisa bergantung kepada beliau, karena aku menghabiskan hampir seharian berkeliling mencari pendeta di Tokyo. Aku baru sampai di kota asalku jam 9 malam. Kota ini sebagian besar terdiri atas bangunan pabrik, jadi tidak seperti Tokyo yang tak banyak orang berkeliaran di malam hari seperti ini. Aku berjalan dengan cepat, dari pemberhentian bus ke rumah orang tuaku yang berjarak 20 menit. Jalanan hampir kosong, kecuali untuk beberapa lampu jalanan yang masih menyala. Masih teringat jelas di kepalaku apa yang terjadi tadi malam dan aku tak melihat tanda-tanda dari makhluk yang menghantui kamarku itu. Namun lebih buruk lagi, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan diriku. Walaupun matahari telah terbenam dan suhu udara cukup dingin, aku merasakan bagian belakang leherku sangat panas. Sangat sulit untuk menggambarkan bagaimana rasanya. Namun rasanya seperti ada tali yang melingkar dan digesek-gesekkan ke leherku. Aku mulai meraba bagian yang panas itu dengan tanganku.
masih terasa panas. Bulu kuduku mulai berdiri dan aku mulai mencoba merasakan bagian tubuhku yang lain dengan telapak tanganku. Semuanya masih terasa dingin karena udara malam. Hanya leherku yang terasa panas. Sangat panas. Aku juga mulai merasakan sensasi seperti disengat. Aku berhenti berjalan dan mulai berlari ke rumahku. Dengan napas tersengal-sengal, aku segera masuk dalam rumah dan menutup pintu di belakangku. Aku mendengar ibuku menutup telepon dan begitu melihat wajahku, ia langsung berkata, "Miss Akagi baru saja menelpon. Kau ingat beliau kan? Biksuni yang tinggal di Nagasaki. Beliau sangat mencemaskanmu. Beliau mengatakan bahwa ada hal yang buruk terjadi padamu dan ingin berbicara denganmu secepat mungkin. Apa kau baik-baik saja, nak?" Kata ibuku langsung membelalak begitu melihat leherku. Astaga, apa yang terjadi dengan lehermu? Aku segera berlari ke cermin yang berada di lorong. Tadi aku sempat berpikir aku aman di sini, bahwa makhluk yang sebelumnya kulihat di apartemenku takkan mengikutiku lagi, terutama di sini. Namun aku segera menyadari bahwa aku salah begitu melihat garis merah yang melingkari leherku. Luka itu terlihat seperti seutas tali yang tengah melilit leherku. Aku mendekat ke cermin untuk melihatnya lebih jelas dan terlihat bagiku luka aneh itu akan sulit hilang. Aku mulai gemetar. Aku tak mampu berpikir lagi. Yang dapat kulakukan hanyalah naik ke kamar ibuku, di mana ada sebuah patung Buddha kecil di sana. Aku berdoa di depannya terus-menerus. Apa yang terjadi? Ayahku yang tampaknya baru saja berbicara dengan ibuku menyerbu masuk ke dalam ruangan. Ibu sangat ketakutan sehingga beliau memanggil nenek. Aku tak bisa menerka apa yang ibuku bicarakan di telepon di tengah doaku. Namun aku bisa mengetahui bahwa beliau tengah menangis. Sesuatu mengenai ibuku yang ketakutan membuatku tersadar betapa seriusnya kondisi yang tengah kualami ini. Tak ada tempat yang aman bagiku. Makhluk itu akan terus mengikutiku hingga akhir hayatku. Setelah 3 hari, keadaanku hanya terus memburuk. Aku tak tahu apakah ini karena kondisi mentalku yang turun atau karena ulah makhluk yang terus mengikuti ini. Namun, aku menderita demam yang amat parah selama 2 hari. Leherku terus-menerus berkeringat dan pada hari kedua, darah mulai bercampur dengan keringatku. Pendarahanku mulai terhenti keesokan harinya setelah demamku mulai turun. Aku akhirnya bisa menenangkan diriku sedikit. Namun, leherku masih terasa gatal. Bahkan terasa seperti disengat. Apapun yang menyentuhnya, apakah itu handuk, kaos, atau selimut, semuanya memberikan rasa sakit di sekitar luka tersebut. Aku berusaha untuk tidak menyentuhnya karena takut darah akan keluar kembali dari luka tersebut. Aku hanya berbaring sepanjang hari, memaksa diriku sendiri untuk berhenti memikirkannya. Namun, tiap kali aku masuk ke kamar mandi, aku tak mampu menghindar untuk melihat ke arah cermin. Apa yang kulihat di cermin benar-benar hampir membuatku jadi gila. Warna merah hampir sepenuhnya menghilang. Namun luka itu, aku bisa mengatakan bahwa luka itu justru makin melebar. Benda itu benar-benar membuatku jijik. Aku akan mencoba menggambarkan seperti apa luka itu sekarang. Maaf jika aku membuat kalian merasa mual. Ketika pertama muncul, luka itu hanya berbentuk garis merah tipis sekitar 1 cm lebarnya. Garis itu melingkari leherku tanpa terputus. Kulitku cukup putih sehingga warna merah itu sangat jelas terlihat. Kontras dengan warna kulitku. Luka itu benar-benar tampak seperti tali merah yang tengah melilit leherku. Namun, setelah 3 hari benda itu mulai berubah bentuk. Bentuknya benar-benar menjijikkan saat aku melihatnya di cermin. Tampak benjolan-benjolan di luka itu. Letaknya sangat berdekatan hingga hampir tak ada jarak antara satu tonjolan dengan tonjolan yang lainnya.
ukurannya kecil-kecil. Namun yang membuatnya buruk, terlihat cairan nanah keluar dari benjolan-benjolan itu. Dan luka itu tampak semakin melebar dan melebar. Aku bahkan muntah begitu pertama melihatnya. Aku mencoba mencuci leherku dengan air. Namun rasa sakit terus saja menyengat. Ibuku bahkan mengoleskan obat ke luka tersebut. Namun aku tahu itu tak akan membantu. Aku kembali berbaring di atas kasur dan menangis sepanjang malam. Ada apa denganku? Hanya itu yang bisa kupikirkan. Tak ada hal lain yang terlintas dalam benakku kecuali penyesalan. Aku sampai di suatu titik di mana aku tak mampu lagi menangis. Telepon genggamku tiba-tiba berdering. Itu Ogawa. Ketika aku melihat namanya di caller ID, hatiku segera terisi dengan harapan. Aku tiba-tiba serasa di-charge dengan energi yang aku bahkan lupa masih memilikinya. Aku tak mengira aku akan sebahagia ini mendapat telepon darinya. Halo? Aku mengangkatnya secepat mungkin. Hei, apa kau baik-baik saja? Tidak, kondisiku tak begitu baik. Aku mencoba sebisa mungkin tak membiarkan perasaan menguasaiku, namun tangisku hampir pecah. Oh, seburuk itu ya? Kata buruk bahkan tak cukup dekat untuk menggambarkannya. Hei, bagaimana? Kau sudah menemukan seseorang untuk menolongku? Ketika ia tak segera menjawabku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Maaf, tapi aku belum menemukannya. Aku sudah menghubungi beberapa kawan lamaku, namun aku belum mendapatkan kabar apapun. Apa? Jadi apa yang harus kulakukan? Aku tahu aku terdengar sangat memaksa dan terdengar egois. Namun aku tak peduli, dia harus menolongku. Tenanglah sedikit, oke? Tak ada seorang pun yang kukenal bisa menolongmu. Namun mungkin ada seseorang. Ia teman dari temanku. Temanku mengatakan ia sangat jago dan ia akan sangat senang menolongmu. Namun aku mulai tak sabar. Harganya sangat mahal. Ia tampak tak enak ketika menyebutkannya. Ia minta bayaran. Ya, begitulah kata temanku. Bagaimana? Kau mau? Berapa? Sebenarnya aku tak ingin mendengar jawaban Ogawa sebab ia sendiri terdengar sangat berat untuk mengatakannya. Menurut temanku mungkin sekitar 500.000 yen. Sekitar 59 juta. 500.000 yen? Bagaimana aku harus membayarnya? Aku memiliki pekerjaan, namun mustahil bagiku mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun jika itu bisa melepaskan semua penderitaan ini, mungkin aku tak memiliki pilihan lain. Oke, jadi di mana aku bisa menemuinya? Temanku bilang ia tinggal di Gunma. Aku harus menanyakan pada temanku di mana persisnya. Jadi, aku akan menelponnya dan lihat apa yang bisa ia lakukan. Percakapan kami pun usai dan aku pergi untuk berdoa di altar kembali. Kalian mungkin masih ingat, pada hari aku tiba, ibuku memanggil nenek. Beliau mengatakan bahwa Miss Akagi mungkin akan datang untuk menolongku secepat mungkin. Namun ada masalah. Beliau sangat sibuk dan beliau juga sangat tua. Paling cepat beliau bisa tiba di sini 3 minggu lagi. Itu berarti aku terjebak dengan keadaan ini untuk 3 minggu ke depan. Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan selama itu dan semuanya itu membuatku sangat gugup dan ketakutan. 3 minggu tanpa kepastian. Aku jelas tak akan mampu melaluinya. Paling tidak, aku tak bisa hanya berdiam diri saja selama itu. Aku harus mencoba melakukan sesuatu. Ogawa menelponku kembali sekitar jam 11 malam itu. Maaf, aku membuatmu menunggu. Aku harus menunggu temanku menelpon balik. Dia bilang orang itu bisa datang ke tempatmu besok. Besok? Terima kasih teman-teman telah mendengarkan
cerita-cerita di channel Ojowedi. Maaf ya teman-teman, bersambung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.